Kamis 7 Maret 2024, SSR Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang menggelar kegiatan rapat koordinasi daerah di Hotel Muria, Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi bersama dan kolaborasi, serta rencana dan strategi program penanggulangan eliminasi TBC di Kota Semarang. Dari tahun 2023 hingga 2024, pasien TBC paling tinggi pada usia 16 hingga 35 tahun dan jumlah pasien tahun 2024 per Februari sebanyak 189 pasien. Sudah diketahui bahwa Jawa Tengah berkomitmen untuk percepatan eliminasi TBC di tahun 2028 meskipun secara nasional ditargetkan pada tahun 2030. Beberapa program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya bantuan makanan gizi yang bekerja sama dengan Basnas dan Lazismu, kemudian distribusi bantuan untuk pasien RTO sekitar 600.000 per bulan, dan rencana ada Hari Tuberkulosis Sedunia yang akan berkolaborasi dengan Diskominfo untuk penyebaran informasi. Sekretaris Daerah Kota Semarang yang diwakilkan Asisten 3 Sekda Susi Herawati juga menyampaikan bahwa pasien TB tidak hanya sekadar minum obat dan makanan namun sapras juga. Seperti yang diketahui bahwa TBC ini PHBS yang harus bagus, perlu adanya rumah sehat. Rumah yang pencahayaannya bisa maksimal karena jika lembab menyebabkan kuman TBC akan mudah menyebar dan akan menetap. Jika terkena sinar matahari, kuman akan mati. Kami dari pemerintahan terima kasih sekali dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Mentari Sehat Kota Semarang. Ini sangat membantu Kota Semarang bagaimana untuk mengeliminasi atau menghilangkan TBC di Kota Semarang khususnya dan di Indonesia tentunya nanti, karena sampai saat ini di Semarang pun masih banyak. Dengan Kota Semarang yang metropolitan, tentunya ini menjadi hambatan dan kendala bagi kami. Kota Semarang yang hebat, masih banyak kasus-kasus TB, dan dengan adanya Mentari Sehat ini bisa membantu dan menggerakkan para kader-kadernya untuk bisa mengedukasi dan bagaimana mengedukasi tentang TBC dan bagaimana cara mencegah supaya tidak menularkan yang lainnya. Jadi mencegah penyakit TBC dan bagaimana cara pengobatannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menjelaskan bahwa sanitasi total berbasis masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kata kunci penurunan TBC. Jika STPM PHBS di suatu wilayah presentasinya bagus, maka menjadi suatu model keberhasilan kasus TBC. Ini sudah kita lakukan head to head, kita lakukan beberapa upaya. Apakah betul kalau STPM sama PHBS-nya bagus, angka keberhasilan TBC-nya bisa turun? Ini kita sudah melakukan penilaian, mudah-mudahan apa yang terjadi di lapangan memang kenyataannya demikian. Nah, kalau nanti sudah memang seperti itu, bisa di copy paste di kelurahan-kelurahan yang lain yang padat penduduknya, tetapi mungkin dari padat itu rumahnya layak lah, matahari, sinar matahari dan udara itu bisa keluar masuk, sanitasinya juga baik, ya. Airnya juga memenuhi syarat, itu paling tidak menjadi kunci utama. Di samping kalau kita berbicara perilaku hidup bersih dan sehat itu kan ada 12 parameter, itu juga benar-benar dilaksanakan di masyarakat tersebut. Ketua MSI Kota Semarang Solehati dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin selain akses layanan dan masalah pengobatan. MSI Kota Semarang fokus pada pasien. Terkait rumah pasien yang perlu diperhatikan, beberapa ada yang tidak layak huni. Ia berharap dari pemerintahan kota dapat mengusahakan minimal 1 atau 2 tempat pasien bisa direhab atau bisa bantuan pencahayaan dan sebagainya. Juga mengundang dari Basnas juga dan juga dari OPD, Kesbangpol dan juga Dinas Diskominfo, karena memang di data kita ternyata pasien yang umur 16 sampai umur 35 ini dari tahun 2023 sampai 2024 itu tinggi. Nah, ini menandakan bahwa pasien tuberkulosis di Kota Semarang itu sebenarnya pasien-pasien yang produktif dari umur 16 sampai 35, entah yang 16 ini adalah umur-umur SMA, umur-umur SMA, SMP, dan sampai kemudian umur kuliah sampai kemudian bekerja di 35 tahun ini sampai 35 tahun ini perlu kemudian kita edukasi, kita
menggandeng Diskominfo untuk mengedukasi mereka, dan nantinya mungkin kita butuh role model untuk dijadikan sebagai influencer, menceritakan dan mengedukasi mereka agar kemudian mereka mau untuk memeriksakan diri dan juga berobat yang intensif agar kemudian sembuh. Selain itu, MSI Kota Semarang juga memberikan penghargaan kepada kader dan puskesmas, diantaranya penghargaan kader muda, pasien supporter, dan puskesmas terbaik. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.